Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di majelis kita kali ini. Semoga Allah senantiasa membersamai kita dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dibimbingnya kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya hingga suatu saat nanti kita berharap mati dalam keadaan husnul khotimah yang mengantarkan kita semua sampai kepada surganya, meraih ridhonya. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah, kali ini kita akan mengkaji salah satu di antara kitab yang istimewa ini, ya, kitab Sahihul Bukhari. Sebuah kitab yang tidak asing bagi kaum muslimin, di mana ulama kita mengatakan kitab sahih ini adalah as-sahhu kutubin ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah kitab Allah SWT. Tentu Al-Quran tidak bisa disaingi seperti itu, ya. Al-Quran bagaimanapun tidak bisa disaingi. Namun kita tahu bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala memunculkan untuk umat ini orang-orang yang menjaganya, ya. Di setiap masa Allah memunculkan orang-orang yang menjaga agama ini ila yaumil qiyamah. Nah, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abil Hasan Ismail bin Ibrahim ibni Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi ini adalah salah satu di antara orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau ini dilahirkan di Bukhara, ya, kemudian dalam keadaan yatim, ya, yakni tumbuh wa nasya'a biha yatiman, ya. Dia dibesarkan dalam keadaan yatim, kemudian menghafal Quran, kemudian senang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hafidhu asyaratil uluf minal ahadits qabla ayyunahizal bulugh. Belum balik sudah hafal puluhan ribu hadis. Ini belum balik sudah hafal puluhan ribu hadis. Ini kita sudah besar baru mau kenal hadis. Tsumma rahala fi talabil hadis ila aktsari mamalik asy-syarqi min Khurasan wal Jabal wal Iraq wal Hijaz wa Misr wa Syam, ya. Terus kemana-mana, ya, mencari hadis. Walamma nadija ilmuhu syara'a fi tamyizil ahadits as-sahihati min ghairiha ba'da an arfa ilalaha wa wujuhaha ma'rifatan lam tatimma li ahadin mithlih, lam tatimma li ahadin mithlih, ya. Ini setelah matang, ya, ilmunya matang, kemudian mulai untuk memilah mana hadis yang sahih dan mana yang hadis tidak sahih. Fakanal
yuqaddimu bidzalika ala jami' ulama'il ard. Ini orang yang muqaddam ya, faqala al-muqaddamu, orang yang didahulukan mengalahkan yang lain ya. Di dalam tamyizil ahadits as-sahihah min ghairiha. Ini orang yang istimewa ya, daripada orang-orang lain tidak ada seperti Imam Bukhari ya. Wastakhraja kitabahu hadal jami' as-sahih fi 16 sanatan min 600 alf hadits. Jadi kitab Sahih Bukhari ini diambil dari 600.000 hadis selama 16 tahun. Melakukan penelitian memilah antara hadis sahih dan tidak hadis sahih ini selama 16 tahun beliau lakukan, memilah dari 600.000 hadis. 600.000 hadis. Tentu beliau hafal hafal matnan wa sanadan wa ya, semuanya hafal semuanya. Sehingga selama 16 tahun ya. 16 tahun ini beliau mengawalinya dari Masjidil Haram. Ya, wabtada'a takhrijahu wa tasnifahu wa tartibahu wa yani tartiba abwabihi fil Masjidil Haram. Memulainya di Masjidil Haram. Tsumma ba'da dzalik fi baladihi wa ghairiha fi 16 sanatan. Ya, mengawalinya dari Masjidil Haram, kemudian kembali ke daerahnya lagi, kemana-mana selama 16 tahun melakukan penelitian mana hadis yang sahih dan mana yang hadis yang tidak sahih. Jadi kemudian hasil dari penelitian yang 16 tahun itu yang tadinya masih berupa muswaddah ya, masih berupa muswaddah itu belum diedit lah ya. Kemudian setelah dirasa agak cukup, sudah lumayan mau finishing gitu ya. Kemudian beliau melakukan finishing ya, tabyid menjadi mubiyadhah, diedit di Masjidil Haram lagi seperti itu. Wa kana rahimahullah yaqul katabtu an alfin wa thamanina rajulan. Ini guru beliau itu 1080. Alfin wa thamanina rajulan. Jadi guru beliau ini luar biasa ya, mengambil hadis dari 1080 orang guru. Laisa fihim illa sahibu haditsin. Semua itu adalah sahibul hadis. Kulluhum yaqul al-iman qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus. Semuanya sepakat bahwa iman itu adalah ucapan, amal, dan bisa bertambah dan bisa berkurang. Beliau menyatakan lagi, wa ma wada'tu fihi fi kitabi as-sahih haditsan illa tasaltu wa shallaitu rak'atain. Aku tidak meletakkan ya, menaruh sebuah hadis di kitab sahih saya ini kecuali saya mandi dan sholat 2 rakaat. Jadi ketika tadinya muswaddah kemudian menjadi mubyadhah ya, beliau di Masjidil Haram, beliau mau memastikan apa hadis ini benar-benar sahih atau tidak, beliau mandi dulu baru kemudian salat dan istikharah. Salat istikharah 2 rakaat ya, fil Masjidil Haram. Hatta istakhartullah wa tayaqqantu sihhatahu. Sampai istikharah kepada Allah dan yakin bahwa ini sah. Ini adalah di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini
di Haram Nabawi ya. Di Haram An-Nabawi ya, baina qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa minbarihi ya. Ini wa kana yusalli likulli tarjamatin rak'atain ya. Setiap apa namanya judul tarjamah di sini judul ya, setiap tarjamah atau judul dari kitab sahih ini beliau salat di Masjid Nabawi. Ma baina qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa minbarihi, berarti di raudhah ya. Kemudian wariya anhu rahimahullah wa rawa anhu rahimahullah rijalun katsirun wa 'azzamahu ulama ghayat ta'zim ya, yang meriwayatkan dari Imam Bukhari banyak dan ulama semua memuliakan ya. Imam Al-Bukhari hatta annal imam Musliman sahib as-sahih kana kullama dakhala alaihi yaqulu lahu ta'ni uqabbilu rijlaika ya tabib al-hadits fi ilalihi wa ya sayyid al-muhadditsin. Ini Imam Muslim ini ketika beliau sowan ke Imam Bukhari, beliau sampai-sampai mengatakan, biarkan aku mencium kakimu wahai dokter hadis dan wahai pemimpin para muhaddisin. Wa kana yaqumu ba'da tarawih fi Ramadan bi thuluthil Quran. Ini beliau Imam Bukhari qiyamul lail ba'da tarawih fi Ramadan bi thuluthil Quran. Sepertiga Al-Quran untuk tarawih. Ya, sepertiga juz. Ya. Diriwayatkan bahwa kana fi Ramadan yakhtimul Quran marratan bin nahar wa marratan bil lail. Marratan bin nahar yakhtimuhu indal iftar. Ya. Terus 2/3 ya qabla tarawih, terus 1/3 sulus ya, sulusan qabla tarawih wa sulusan apa? Fi salat tarawih. Jadi ini beliau rahimahullah seperti itu. Kalau kita bagaimana kita ini? Ya kita enggak orang maqami ya. Enggak usah. Wa kana mujabat da'wah. Beliau ini adalah orang yang diijabahi. Doanya itu makbul. Dan diriwayatkan kana al-Bukhari yaqul, Imam Bukhari pernah mengatakan, da'autu rabbi marratan. Aku berdoa 2 kali saja. Fastajabali, yakni fil hal. Berdoa 2 kali langsung diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan uhibba an ad'uwa ba'dah. Habis itu enggak suka berdoa beliau. Ini fi maqamil fana ini. Maqamil fana ya. Alasannya apa? Fala'allahu yanqusu hasanati. Ya. Ya. Saya khawatir amal-amal kebaikannya berkurang gara-gara diijabi doanya. Kalau kita seringnya malah kebalik. Kita amal-amal kita kita kepengen dibayar cash di dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai-sampai banyak orang yang mengatakan ketika habis haji ya, atau habis umroh atau bahkan habis ziarah aja, wah haji saya diterima, umroh saya ini diterima atau ziarah saya diterima, oh, doa saya dikabulkan semuanya, ini tanda-tandanya umroh saya makbulah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sering menjadikan tanda diterimanya amal kita itu ketika doa kita dikabulkan.
Ya. Padahal yang namanya diterimanya amal itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mesti kalau seseorang berdoa langsung dikabulkan, ya alhamdulillah ya. Tetapi di balik itu ini mazhabnya Imam Bukhari ya. Beliau tidak suka doa itu dikabulkan di dunia ini. Beliau menjadikan amalnya itu adalah dzukhrah ya, amal-amalnya semuanya dzukhratan fil akhirah, seperti itu. Kita tidak kepengen juga tentu amal-amal kita itu dibawa diganjar cash di dunia ini semuanya. Ya janganlah ya. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mangkana yuridul hayatad dunya. Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, ya. Wa zinataha, dan hiasan duniawi. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka aku akan bayar cash ya di dunia ini. Sempurnakan balasan amalnya itu di dunia ini. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka ini tidak akan dirugikan di dunia ini. Ya. Tapi hati-hati, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka ini orang-orang yang di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Maka saya ya tidak setuju orang yang kemudian bersedekah, saya sedekah 10 juta nanti akan menjadi 100 juta. Ini dia kepengen dibayar cash di dunia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini mazhabnya siapa kayak gitu? Ya kita tidak kepengen seperti itu ya. Kita kepengen amal kita itu ya dibalas oleh Allah SWT di akhirat ya, kalau kita kepengen mengikuti Imam Bukhari ini. Ya, berikutnya beliau mengatakan maghtabtu ahadan qattu mundu alimtu annal ghibata haram. Beliau mengatakan saya tidak pernah ngerasani gunjing seseorang semenjak aku tahu bahwa menggunjing itu haram. Coba betapa beliau itu menjaga lisannya ya, menjaga hatinya, menjaga semuanya. Ini orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Bukhari yaqul li Abi Ma'syar ad-Dharir, ij'alni fi hillin ya Aba Ma'syar. Ini beliau itu punya santri namanya Abu Ma'syar ya. Abu Ma'syar ini buta. Buta. Kemudian pas beliau menyampaikan sebuah hadis, Abu Ma'syar senang ya. Senang saking senangnya menggoyang-goyangkan kepala ya, dan tangannya bergerak-gerak. Nah, Imam Bukhari tersenyum melihat Abu Ma'syar. Nah, dari situ kemudian merasa berdosa Imam Bukhari dan minta maaf kepada Abu Ma'syar ya. Ij'alni fi hillin ya Abu Ma'syar. Nah, kemudian Abu Ma'syar ini berkata, min ayyi syai'in. Ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih? Faqala rawaitu haditsan yauman fanadhartu ilaika qad ujibta bihi wa anta tuharriku ra'saka wa yadayka fatabassamtu min dzalik. Qala anta fi hillin yarhamukallah ya Aba Abdillah. Seperti itu. Jadi sekedar
tersenyum melihat orang ini khawatir, tersenyumnya itu menyinggung perasaan orang lain, itu sudah dianggap dosa oleh Imam Bukhari sehingga beliau perlu untuk minta maaf. Coba hari ini kalau kita telisik hati kita, diri kita, betapa kita sering melakukan hal-hal yang boleh jadi menyakiti orang lain. Ya. Dan anehnya atau lebih miris lagi, hari-hari ini di media sosial itu kita lihat seseorang tidak segan-segan untuk merendahkan, melecehkan, menyakitkan saudaranya. Ya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa yang namanya nyakiti orang itu ya tetap berdosa. Apalagi dia di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Oleh karena itu kita miris kalau melihat kita ikut-ikutan, ya, kita ikut-ikutan mencederai, menyakiti atau merendahkan atau melakukan hal-hal yang menyakiti saudara kita. Ya. Loh itu kan ustadz besar misalnya ya, kita mengetahui ustadz kita itu kadang-kadang apa namanya ya karena kekehnya di dalam mempertahankan al-haq sebagaimana yang diyakini, kemudian melakukan hal itu lah, itu ya biar. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan. Kita anak kecil ya, katanya orang-orang tua kita itu ya ora usah melu-melu urusane wong tua. Ya kan gitu kan. Kalau kita misalnya bapak kita kebetulan punya masalah dengan palik kita, apakah kemudian kita ikut jotak palik kita? Ya kan, ini kebangetan. Ya seharusnya kita tetap baik saja kok dengan palik kita. Urusannya wong tua, urusannya wong tua ora usah melu-melu. Ini pas kalau kita terapkan di negeri kita ini. Seringkali yang ribut itu di atas ya, apalagi di masa-masa pilkada ya. Oh yang karena itu bagaimana jadinya kalau yang ya ngujingnya rival ya mesti aja orang cocok ya kan. Kalau yang di atas tidak cocok, tidak perlu kemudian gara-gara kita beda pilihan, yang di bawah ya kita jadi berantem sendiri antara Pak Lek dengan keponakan, antara ayah dengan anak, antara tetangga dengan tetangganya, ya itu tidak layaknya itu terjadi ya. Loh, ini kan urusan dunia. Ya tidak itu saja. Ulama kita mengatakan bahwa dalam hal masalah akhirat ya, masalah agama lah ya. Ini kita tahu juga bahwa antara perseteruan di antara mereka itu tajam. Ya. Karena yang satu menganggap saya alal haq ya, yang satu juga menganggap saya alal haq. Coba kalau ya anak-anak kecil ikut-ikutan. Ya, kita ini kan anak kecil. Buka kitab Al-Muhalla misalnya lil Imam Ibn Hazm. Beliau itu kalau kita lihat itu langsung dibantai itu imam-imam madzhab itu ya. Imam Syafi'i dibantai, Imam Ahmad dibantai, semua itu seakan-akan bodoh bener ini Imam Syafi'i ini ya kan. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi bodoh. Bahkan di situ kadang-kadang Imam Ibnu Hazm ya qabbahahullah, sampai seperti itu. Masa imam-imam diqabbahahullah? Ya kan? Nah, kalau itu terjadi, ustadz kita kibar-kibar ya, ustadz kita kemudian berantem, kita ikut-ikutan berantem, apa yang terjadi? Kita saling apa? Saling jodak, saling ya ben. Sing dhuwur ngono ya ben. Kita urusan kita ini kita ngikuti saja apa namanya ulama-ulama yang adem ya. Kita ngikuti itu hal yang kita tidak menguasai ilmu kita ya. Kita sudahlah kita menjaga lisan kita menjaga apa
menjaga telinga kita, menjaga untuk tidak menyakiti orang lain. Wong kita tidak tahu, kita tidak levelnya. Oleh karena itu di dalam mazhab ahli sunnah, ya, ulama kita tidak mau membahas urusan para sahabat. Ya, para sahabat Rasulullah SAW, ya, itu kan tidak satu kata di dalam urusan duniawi, ya. Bahkan terjadi perselisihan dalam beberapa hal, ya, ya. Terjadi perselisihan, kita tahu juga perselisihan antara siapa? Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Apakah kemudian kita mau memvonis mereka? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu siapa? Ulama kita saja tidak berani. Ulama kita mengatakan wa ma jara bainas sahabi naskutu. Kita ini diam. Tidak usah ikut campur seperti itu. Maka tidak pas, ya. Majelis kita ini kita kepingin majelis yang adem saja. Tidak usah jelek-jelekan yang satu dan tidak usah jelek-jelekan yang lain. Kita menghidupkan sunnah, insya Allah nanti yang tidak sunnah akan hilang. Seperti itu, ya. Kita menghidupkan ilmu, insya Allah jahil akan hilang, kebodohan akan hilang. Seperti itu. Jadi kita membudayakan pada diri kita, ya, pada keluarga kita, pada orang-orang dekat kita, membudayakan berilmu. Selesai sudah. Kalau kita punya ilmu, insya Allah kita punya adab. Betapa kalau kita melihat selama ini orang yang tidak bisa menjaga ilmunya itu karena tidak bisa menjaga lisannya, itu karena minim ilmunya, seperti itu. Kita hati-hati dengan seperti itu, ya. Oleh karena itu pula ulama kita mengatakan bahwa ketika ada ulama, mereka itu mu'asarah, satu masa, ya, maka munazaat bainahum itu keras, itu tajam, seperti itu. Betapa dalam sejarah antara Imam Sakhawi dengan Imam Suyuti begitu panas, ya kan? Sampai yang satu ngarang kitab lagi, begitu seterusnya. Perdebatan di antara mereka sengit, seperti itu, ya. Tapi kita tidak usah ikut-ikutan. Kita itu anak kecil, gitu, ya. Kita itu tidak levelnya untuk kemudian memvonis di antara mereka. Ada kisah yang sampai hari ini menjadi sangat mengesan buat kita, ya. Di mana di sebuah majelis, saya ketika itu di majelisnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ada salah seorang yang bertanya kepada beliau, ma ra'yukum ya Syekh fi anna ba'da ikhwanina fil Qasim wal Buraidah yahriquna syarha sahih al-Bukhari lil Asqalani bihujjati anna fiha min at-ta'wilat wal dhalalat wa yahriquna aidan syarha sahih Muslimin lil Imam Nawawi bihujjati anna fiha min at-ta'wilat wal dhalalat aidan. Saya di luar dugaan, ya. Beliau yang selama ini karangannya banyak, ya, tentang tauhid, tentang yang macam-macam, ya, dan tidak diragukan, ya, perjuangan beliau dan pembelaan beliau terhadap tauhid, ya, terhadap ahli sunnah, ya. Beliau menyatakan, ya, sambil tadinya beliau itu kalau menyampaikan tidak begini, ya. Beliau tawaduknya luar biasa, ya, itu tahu-tahu beliau begini, dan saya melihat raut, ya, roman wajah beliau itu ada agak marah. Ya. Abra'tu dhimmati ilallah. Ya. Aku tidak ikut tanggung jawab. Ya. Wallahi ma fa'ala dzalika illa man lam ya'rif qadr nafsi. Demi Allah,
tidak melakukan hal itu kecuali orang yang tahu, yang tidak tahu diri. Ya, orang ngerti jitoke. Kok wani-wanine ya bakar syarah Sahih Bukhari karena di sana ada takwilat, ada dolalat. Ya, dia itu siapa? Wallahi ma fa'ala dzalika illa man lam ya'rif qadra nafsi. Wani-wanine bakar syarah Sahih Muslim karena menganggap Imam Muslim itu sesat. Ya, menganggap Imam Muslim itu ulama-ulama, termasuk ulama-ulama Asy'ariyah seperti itu. Imam Nawawi, kayak Imam Muslim ya, Imam Nawawi dan Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dianggap termasuk ulama Asy'ariyah, maka sesat. Seperti itu. Ini tajarra'a 'alal a'immah. Ya. Orang ini seperti ini. Ini kasus ini terjadi sekitar tahun 94. Pasca perang Teluk ya, pasca perang Teluk. Saya ke Makkah itu pasca perang Teluk. Maka fitnah perang Teluk itu luar biasa. Ya, antara yang tadinya tidak ada ya dulu orang-orang teman-teman Salafi itu dulu akur, tapi setelah itu ada yang satu jelek-jelekan Sururi ini apalagi akhirnya seperti itu. Jadi fitnah itu besar banget. Yang satu membid'ahkan yang lain, yang satu membenci yang lain, yang satu seperti itu. Nah, ini Syekh Utsaimin marah ketika ada orang yang membakar syarah Sahih Bukhari dan syarah Sahih Muslim. Kemudian beliau mengatakan waqad qala Al-Imam Ibnu Taimiyah fi iqtidai Siratul Mustaqim, Saya enggak pernah baca kitabnya. Saya hanya hafalan aja, pernah dengar, kemudian beliau menyatakan saya hafalkan gitu ya. Ya kurang lebihlah kata-kata beliau ini ya. Waqad qala al-Imam Ibnu Taimiyah fi iqtidai Siratul Mustaqim anna luhumal ulama masmumah, bahwa daging ulama ini adalah beracun. Padahal tadi waqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka orang yang ya, kata beliau setelah mengutip ayat ini, orang yang menggunjing ya, waman intaqasa al-ulama faqad tabahum, orang yang mendiskreditkan ulama, maka dia sebenarnya telah menggunjing para ulama. Wa luhumul ulama wa masmumah kama qala al-Imam Ibnu Taimiyah. Fattaqullaha ayyuhal ikhwan fi intiqasil ulama. Seperti itu. Ini kita sebagai orang awam yang tidak berilmu, jangan jelek-jelekan ulama kita ya. Beliau menyampaikan juga walam yadda'i ahadun minhum al-ismah. Beliau mengatakan ini ya, Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada satupun ulama kita yang mengklaim dia itu terbebas dari dosa. Ya. Fal ismah lirrasuli wahdah. Ya, beliau melanjutkan ismah ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang maksum hanya Rasulullah. Selain Rasulullah punya kesalahan. Waktu qala Imam Malik, kullun yu'khad wa yuraddu ila sahib hadzal qabr. Ini masih beliau ini yang mengatakan seperti itu. Ya. Semua itu bisa ditolak pendapatnya dan bisa diambil kecuali sahib hadzal qabr wa asyara ila qabr Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka fattaqullah ayyuhal ikhwah fi intiqasil ulama. Maka hati-hati kita, majelis kita ini majelis yang seharusnya kita muliakan, kita sucikan. Dengan apa? Dengan menjaga lisan kita, menjaga telinga kita. Wong majelis ilmu, orang pada datang di majelis kita untuk mencari ridha Allah. Sementara kita isi dengan apa? Dengan caci maki, dengan kebencian, dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita
kita kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Ini Imam Bukhari itu berhati-hati untuk apa? Untuk hanya sekedar tersenyum saja kepada orang buta yang mestinya ya kalau kita dianggap biasa-biasa aja kan. Beliau menyampaikan sebuah hadis, kemudian yang hadir itu di antara santrinya ada yang buta, ini tersenyum sambil karena senangnya kemudian menggoyang-goyangkan kepala dan tangannya digerak-gerakkan. Ini beliau tersenyum sudah merasa berdosa. Bagaimana dengan kita yang terang-terangan lisan kita ini kita kotori ya, dengan kata-kata yang busuk, kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang bukan hanya menyakiti saudara kita. Ya. Malaikat ikut tersakiti dengan bau busuk dari mulut kita itu. Ikhwati fillah, maka kita majelis kita ini barangkali mungkin orang akan berpendapat ini majelis tidak jelas. Gitu kan? Orang akan seperti itu juga, ini kok enggak tegas. Gitu ya. Ini loyo atau apa lembek, enggak tegas gitu ya. Ya biarin aja, kita tidak usah yang kita yakini ini majelis ilmu ya sudah gitu, kita sampaikan ilmu, kita amalkan yang baik, selesai gitu ya. Wa sahihu radhiyallahu anhu asahhu kutubis sunnah. Ya tadi saya sampaikan kitab-kitab di antara kitab hadis yang paling sahih adalah kitab Al-Bukhari. Wa adadu ahadithihi 7,000 wa 275. Utawi ya wilangane hadis-hadise Sahih Bukhari itu 7,000. 7,000 wa mi'atani 200 wa 72 72 7,200 wa 55 wa 70 lan 70 7.275 wa bi isqatil mukarrar 4,000 kalau yang mukarrar yang diulang-ulang dibuang menjadi 4.000. Waqilah ghairu dzalik, ada yang mengatakan lain selain itu. Waqad tanaza'al Bukhariya al-madahibul arba'ah wa sahih annahu mujtahid. Ya ini orang yang kayak Imam Bukhari ini ya menjadi rebutan mazhab ya, orang-orang mazhab. Sebagian ya jarine wong mazhab Syafi'i lah Imam Bukhari ya mazhab Syafi'i ya. Buktine apa? Buktine tarawih, babus salat tarawih, bab salat tarawih, kemudian menampilkan hadisnya Umar ya, Sayyidina Umar yang memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk sholat 20 rakaat. Maka itu madhab Syafi'i. Gitu ya. Ya nanti yang lain juga ya enggak lah, madhab Syafi'i bagaimana? Wong dua-duanya juga ditampilkan. Misalnya kalau madhab Syafi'i memegang kemaulan nih dengan ini kan batal. Ya kan? Itu hadisu talq. Sementara hadisnya Ibnu Abbas tidak batal karena innahu bid'atun mink. Ya kan? Wah, jadi ini rebutan ini orang yang seperti ini jadi rebutan. Jadi boleh jadi nanti kalau kita tidak jelas seperti ini ya, tidak jelas, itu jadi rebutan orang. Wah, itu majelisnya Ali bin Abi Thalib itu majelis ya, bagi yang Salafi mungkin akan itu Salafi kok itu. Wong mau Syekh Utsaimin mau gitu ya. Bagi yang apa NU enggak itu NU itu. Bagi yang Muhammadiyah ya itu Muhammadiyah gitu ya. Bagi yang ya begitulah ya, kita
Jadi ya jamaah tabligh sini boleh kan, ini majelis kita kayak gini ya, kita lihat nanti ya, ada Pak Adam NO ya, ada Ustadz Ferry tidak jelas itu Muhammadiyah itu ya, Muhammadiyah tapi ono NO sithik ya, ono Ustadz Ali Al Irsyad itu, ono setengah salawi ini Ustadz Furqon. Ini jadi majelis kita jadi majelis juga jelas. Jadi orang yang seperti kita ini yang majelis juga jelas ya. Jadi orang yang nggak jelas itu bisa jadi disukai orang. Kayak Imam bukan disukai orang, tapi yang tidak suka juga banyak. Orang jelas ya. Orang jelas, orang nggak punya identitas ya. Itu orang elailu ya. Orang di pegangan kan itu kan, atau apa namanya ya dianggap kadang hijau kadang abang. Ya kita majelis kita ini majelis ilmu lah, mau siapa saja yang hadir monggo gitu kan, tujuan kita hanya mendekatkan diri kepada Allah. Iya, apalagi yang kita baca ini macam-macam ini ya, kita Sahih Bukhari kita baca, kemudian kemarin ada hikam kita baca ya. Ya Kifayatul Akhyar kita baca ya. Nanti tafsir Jalalain kita baca. Orang itu majelis sufi itu. Ya, apa majelis Syafi'i ya, mazhab Syafi'i apa. Ya, tapi yang jelas kita itu ya tidak pengen ya, kita jangan sampai ada orang yang mengatakan ini majelis Syiah gitu lah ya. Kita tidak mengikuti Ali Syariati lah ya. Ali Syariati itu kan tokoh Syiah yang mengatakan ya, orang-orang mengatakan sufiyun juga sekaligus ya moderat gitu ya. Beliau dibilang ana sunniyul mazhab, saya itu mazhabnya sunni ya. Wa sufiyul masyrab ya. Masyrab saya ini, aliran saya ini adalah sufi. Wa syi'yul syi'yun, tapi juga syuyu'iyun dan seterusnya. Mereka semua mau semua. Kita tidak seperti itu. Kita ini ilmu. Kita berdiri di atas ilmu. Udah, kita berdiri di atas ilmu. Kita ini tidak kalau ada orang yang mengatakan misalnya kita itu sufi ya, terserah, kita ini sufi tapi yang mengambil syariat ya. Iya, bukan sufi yang membuang syariat ya. Syariat kita ini ya syariat ulama-ulama kita mengikuti ulama-ulama kita ya, seperti itu. Bukan yang mengatakan bahwa setelah orang sampai hakikat kemudian syariat dibuang. Siapa yang tidak yataqayyad bi syariatillah, bi syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, para nabi itu andai kan mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada ayat yang bunyinya wa id akhadallahu mitsaqal ladina wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Ini kita semua terikat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kalimat-kalimat ulama-ulama sufiyah, kita pahami yang dikendaki apa, seperti itu ya, seperti itu. Jadi orang yang mengatakan orang yang bersyariat tetapi tidak berhakikat, dia itu tazandak, ini kita kembalikan kepada kalam asalnya, kalamuhum ya, kepada ucapan mereka, yakni ulama-ulama ahli tasawuf yang mengatakan man tafaqqaha walam yatasawwaf tazandak. Itu maksudnya adalah orang yang hanya sekedar mengambil ilmu fikih secara zahir tetapi dia tidak tasawuf. Di sini adalah
tidak mengambil ilmu hakikat, di mana hakikatnya syariat itu bukan hanya sekedar dari fisik mazharnya saja, dari ritualnya saja, tapi hakikatnya adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari sufi yang benar seperti itu. Jadi orang yang hanya sekedar mengambil Islam ini dari sisi ritualnya saja, ya, dari sisi fikihnya saja, ini yang tazandak, ini kafir zindak ini. Kita seharusnya mengetahui bahwa hakikat semua amal kita ini untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan menuju Allah, tarik ilallah, ya. Jalan kita adalah jalan ulama kita. Kita tidak mengikuti jalan yang lain. Ya. Jalan untuk musul ilallah, ila ma'rifatillah, sampai kepada mengenal Allah, itu adalah jalan ulama kita. Yakni menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka syariat tentu tidak bisa kita tinggalkan. Ini kaitannya kemarin, ya, bahwa kita menghidupkan budaya ilmu, ya. Tujuan kita ngaji kitab-kitab ini, kita menghidupkan budaya ilmu untuk kita mengikuti budaya yang dihidupkan oleh ulama-ulama kita. Nah, Imam Bukhari ini apa yang disampaikan wasahih anahu mujtahidun. Beliau itu mujtahid. Ya, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, orang-orang mazhab Syafi'i, ya semua ashabul hadis itu mayoritas, atau bahkan semua mayoritas, ya, kecuali Imam Malik sama Imam Ahmad aja, mereka itu semua Syafi'ul madhab. Ya, semua bermadhab Syafi'i, ya, terlebih Imam Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, ya, An-Nasai, ini banyak di antara mereka itu dianggap ya, Syafi'ul madhab. Tetapi wasahih, ya tidak, ya, mereka itu adalah ulama-ulama mujtahid semua, ya. Para sahabat itu semua mujtahid, ya, dan banyak di antara tabi'in itu mujtahid, dan ulama-ulama ahlul hadis banyak yang mujtahid, ya ada yang secara sharih menyatakan Syafi'i seperti Imam Baihaqi, ya, atau, ya, Imam Baihaqi, ya, karena memang yang tasir al-mazhab Syafi'i, ya, membela mazhab Syafi'i yang terang-terangan seperti itu, ya Ibnu Asakir atau yang lain. Tapi kalau Imam Bukhari, ya mustahid. Kalau kebetulan, ya, secara kebetulan ijtihadnya sama, ya, itu memungkinkan seperti tadi, ya, salat tarawih misalnya atau yang lain. Kebetulan dalam beberapa hal kan sah-sah saja seorang mujtahid itu kemudian ketika berijtihad sama seperti itu. Jadi wajar, ya, orang seperti Imam Bukhari ini kemudian menjadi rebutan semua mazhab dan mengklaim sebagai bermazhab sesuai dengan yang mengklaim, ya, mazhab yang Imam Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i mengatakan, ya, mazhabnya Syafi'i, yang bermazhab Hanafi, dan seterusnya. Wa dhallatu lahiyatihi yataraddadu bainal amsar wa yuqimu di Baghdad wa Nisabur hatta istaqa ila biladihi faraja ilaiha wabtiliya fiha bi fitnati khalqil Qur'an, ya, kemana-mana, ya, pergi kemana-mana, kemudian mukim di Baghdad, di Nisabur, sampai kemudian kembali ke negerinya lagi, dan ini terjadi fitnah khalqil Qur'an. Fa akhrajahu ahlu Bukhara wa mata fi tariqihi bi qaryatin yuqalu laha Khartank ala thalathati farasih min Samarqand. Ya, kemudian itu pada masa fitnah khalqul Quran di masa Abbasiyah, siapa, ya, Al-Ma'mun atau siapa, ya, yang mewajibkan semua ulama untuk menyatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Tapi beliau tidak mau, ya, kemudian diusir dari Bukhara, kemudian dan beliau meninggal di perjalanan, meninggal di Khartang, ya, kurang lebih 3 mil dari Samarkand. Ikhwati fillah,
Diriwayatkan pula Imam Bukhari ini pernah sholat, kemudian dientup oleh tawon, ya, salah satu zambur itu tawon gede lah, 17 maratan, 17 kali. Falamma qada salatahu qala ayu syai'in alladhi adhani. Ya, setelah selesai salat kemudian, anak ini kenapa apa yang menyakiti saya ya? Saya ini kenapa ini? Ayu syai'in adhani fi salati. Fa nadharu fa idan az-zambur. Kemudian orang melihat, wow, ternyata ada tawon itu. Qad waramahu fi 17 mawdi'an. Ada 17 tempat dintop tawon, walam yaqta salatahu, tidak memutus salatnya. Ini beliau ini Abu Abdillah Muhammad bin Abil Hasan Ismail bin Ibrahim bin Ibnul Mughirah ibn Bardisbah Al-Jufi bil Wala, ya, Al-Jufi Walaan. Al-Jufi Walaan ini sebagian kiai menyatakan mbahnya Imam Bukhari itu budak yang dimerdekakan oleh Al-Jufi, ya. Tetapi dalam beberapa naskah saya membaca bukan walaan ini bukan karena budak, tetapi karena masuk Islam, ya. Jadi karena Bardisbah Farisian, ya, mbahnya Imam Bukhari yang namanya Bardisbah ini Persia, ya, orang Persia, ala dini qaumihi, berarti agamanya Majusi, ya. Summa aslama waladuhu, anaknya Bardisbah masuk Islam. Siapa berarti? Al-Mughirah, ya. Al-Mughirah ini masuk Islam. Ala yadil Yamani Al-Ju'fi. Nah, maka Islamnya Al-Mughirah ini di tangan seorang Yamani, ya, seorang Ju'fi, ya, yakni keluarga Al-Ju'fi. Maka nisbahnya kepada Al-Ju'fi itu walaan ala qauliman, ya, ala madhhabi man qala inna man aslama ala yati syakhsin kana wala uhulahu. Ya, ini menurut sebagian pendapat bahwa orang yang Islamnya di tangan seseorang, sementara dia tidak punya kerabat, tidak punya siapa-siapa, maka nanti ketika mati diwaris oleh orang yang mengislamkan. Ya. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam, dia tidak punya kerabat siapa-siapa, tidak punya, ya, maka ketika dia punya harta nanti yang mewarisi adalah yang mengislamkan. Maka ini sebagian mazhab seperti itu, ya. Yang masyhur, ya, orang yang budak yang dimerdekakan, ya, dia kan tidak punya saudara-saudara siapa, maka ketika budak ini meninggal, maka yang mewarisi adalah yang sayyidnya atau tuannya yang memerdekakan. Tapi ini Al-Mughirah ini, ya, Bardisbah, ini bukan budak, ya, bukan budak. Al-Mughirah, jadi Al-Ju'fi ini nisbatnya karena mbahnya Imam Bukhari tadi bukan karena budak, tetapi karena apa? Masuk Islam. Jadi masuk Islam. Ala qauliman ala madhhabi man qala inna man aslam ala yati syakhsin kana wala uhulahu. Barakallahu fikum. Barangkali kita hari ini mengenal dulu, ya. Ya, mengenal Imam Bukhari. Kita penting untuk mengenal sosok Imam Bukhari ini. Barangkali ada banyak hal yang kita ambil dari betapa Allah memunculkan seseorang untuk menjaga agama ini, ya. Ya dari siapa saja, ya dari orang-orang pilihan Allah. Dan orang pilihan Allah itu tidak muncul begitu saja, ya. Tapi di balik itu ada hal yang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa dari keluarganya Imam Bukhari, ya. Diriwayatkan seperti ini. Ya.
Ada sebuah riwayat, ya. Kana Muhammad ibnu Faras yaqul, dakhaltu ala Ismail walidil Bukhari inda mautihi, ay inda hadarahul maut. Faqala la a'lamu min mali dirhaman min haram wala dirhaman min syubhah. Ini Ismail, bapaknya Imam Bukhari, ketika mau meninggal, ya, berkata kepada salah seorang yang namanya Muhammad bin Faras, aku tidak melihat dari hartaku ini satu dirham dari haram pun, ya, dan tidak satu dirham pun dari yang syubhah. Jadi bersih, hartanya bersih. Wajar kalau kemudian memunculkan Imam Bukhari. Jadi ini bapaknya Imam Bukhari ini orang yang luar biasa untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Nah, kalau kita yang makannya haram, yang muncul nanti yang keluar juga yang haram. Ya. Harta haram itu busuk. Ya kan? Maka seorang muslim itu seharusnya bersih. Budaya bersih harus kita tegakkan di hati kita. Bersih dari syirik, dari riya, dari sum'ah, dari takabur, dari kesombongan, dari benci kepada wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Ya kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang mukmin itu wali-wali Allah, wallahu waliyul mukminin. Maka orang yang ada di hatinya la ilaha illallah tidak boleh kita benci. Kalau kemudian melakukan kesalahan, kita doakan, kita, ya, wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh kepada kita ketika dilempari, ya, dilempari ketika mau hijrah ke Taif, kemudian ditututi, anak-anak kecil itu nututi dari belakang, ya, dilempar batu, ya, itu malaikat yang jaga gunung, ya, jaga gunung, itu menawarkan kepada Muhammad, Muhammad, itu didede, Nabi Muhammad didede, ya, sama anak-anak kecil dilempar batu sama budak-budak, disuruh orang-orang kafir itu untuk ngede-ngede Rasulullah, ya. Maka ketika ditawari malaikat, Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, mau, ya Muhammad gitu ya malaikat, ya, maukah saya ini apa? Saya ini adalah malaikat yang diserai untuk jaga gunung, ya, apa mereka saya bleki gunung aja, gitu. Jangan, masih beliau berharap akan muncul dari mereka itu apa, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka doa beliau, ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kita doakan yang baik seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang salah, kita doakan baik. Kita tidak boleh kemudian jelek-jelekan, ikut-ikut jelek-jelekan. Loh, ini jelek-jelekan apa kita jelek? Ya, enggak. Lah kita bagaimana kita menjaga lisan kita. Lah mazhab kita bagaimana? Mazhab kita itu mazhab yang menjaga lisan. Ya, kita menjaga lidah, kita menjaga hati kita. Loh, kalau begitu enggak ada ta'assub kepada siapa-siapa. Ta'assub kita kepada Islam lah. Ta'assub kita kepada Islam. Nah, kalau yang kita kan tidak secara struktural, tidak di NU, tidak di Muhammadiyah, tidak di mana-mana, ya. Kan tidak ada struktural di situ, ya sudahlah, kita tidak usah bela-bela sana sini, kita bela Islam saja, ya. Kita bela Islam saja. Kita ini Mahat Ali bin Abi Thalib tidak apa namanya, ya tidak usah, ya biar yang mereka. Lah kalau begitu tidak perlu ta'assub. Ta'assub itu kadang-kadang juga diperlukan, ya. Kadang-kadang diperlukan. Jadi bagi yang orang awam itu ta'assub perlu. Karena apa? Karena mereka itu tahu agamanya dari ustadznya. Kalau dia tidak yakin, gimana kalau tidak ta'assub itu karena yakin. Ya, kita sudutan aja bagi mereka yang ta'assub kemudian apa namanya nyalah-nyalahkan yang lain, ya bagus saja bagi mereka seperti itu. Jadi yang ta'assub juga baik, yang tidak ta'assub ya baik kalau berilmu gitu, ya. Jadi seperti itu jadi kita husnudzon semuanya bagi kalau kita melihat ustadz begitu
teguhnya untuk mempertahankan masing-masing mazhabnya, itu bagus. Ulama-ulama kita juga melakukan itu, apalagi mu'asor sama-sama satu masa, wajar seperti itu. Ada munazaat bainahum, ya, ada perselisihan di antara mereka, wajar, ya. Kalau kemudian yang awam saling gontok-gontokkan, ya wajar, karena apa? Orang awam harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu bukan orang awam lagi, gitu ya. Orang awam mazhabnya harus ta'assub. Kalau tidak ta'assub, dia tidak akan kekeh di dalam memegang agama. Dan bagi kita ta'assubnya kepada ilmu, gitu ya. Bagi kita majelis ilmu ta'assubnya kepada ilmu. Jadi ya kita orang usah kepengin apa-apa, kepengine ridho Allah, nah ya, karena kalau kita kepengin kebanyakan orang ya ta'assub, kebanyakan orang ilmunya sedikit, gitu ya. Ya kebanyakan ta'assub, dan itu penting juga, suatu saat diperlukan, apalagi di masa-masa seperti ini, ya. Masa-masa seperti ini, misalnya Syekh Ali Jabir aja, ya, kalau ini nggak ada orang yang ta'assub, yang membela siapa, gitu ya. Yang membela yang orang-orang ta'assub itu mereka akan membela ulama mati-matian, seperti itulah. Kalau kita nggak ada yang membela, ya nggak apa-apa, kita nggak perlu pembelaan, gitu ya. Pokoknya kita berdiri di atas ilmu, ya sudah, kita mantap dengan apa yang kita lakukan, kita mengikuti ulama-ulama kita, ya, dan selesai bagi kita seperti itu. Ya, cukup ya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya minta maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti ulama-ulama kita, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, ya, mengamalkan ilmu-ilmu dari ulama-ulama kita, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah di jalannya, sampai pada suatu saat nanti kita berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.